Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan ya. Ada 4 pertanyaannya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, apabila kita sedang sahur kemudian terdengar suara azan. Pertanyaannya, makanan yang di mulut sebaiknya dibuang atau ditelan? Ditelan nggak apa-apa ya. Sudah di mulut kan makanannya? Kalau makanan itu sudah di mulut baru azan, maka makanannya ditelan. Tapi kalau sudah azan belum masuk mulut ya, nggak boleh. Begitu juga kita bangun tidur, pas mau minum dengar azan, ya jangan minum. Paham? Kalau sudah dengar azan, jangan makan, jangan minum. Nanti nggak sah puasanya. Tapi kalau makanan itu sudah ada di mulut sebelum azan, oke? Pas lagi ngunyah azan, itu ditelan tidak mengapa. Kemudian apabila kita safar dengan fasilitas yang nyaman, kendaraan yang cepat, AC kendaraannya ya kita mampulah untuk puasa ya. Pertanyaannya, lebih baik puasa atau tidak? Ini jawaban yang paling rajih, dikembalikan kepada pelakunya. Kalau dia kuat puasa, lebih baik puasa. Kalau nggak kuat puasa, ya dia buka puasa. Nanti di kodonya di luar Ramadan. Dalilnya mana? Dulu pernah terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bulan Ramadan, sebagian sahabat puasa, sebagian sahabat tidak puasa. Tidak ada yang saling menyalahkan. Nabi juga nggak benerin salah satu, nggak nyalin salah satu. Nah, disinilah nanti ulama ambil kesimpulan, bagi orang yang sakit atau yang safar sebenarnya dikembalikan ke kondisi masing-masing orang. Kalau dia puasa itu tidak mudarat, dia kuat, maka silakan puasa. Tapi kalau dia mau ngambil keringanan, orang safar boleh tidak puasa, orang sakit boleh tidak puasa, silakan. Nanti diqadha setelah Ramadan. Yang ketiga, apakah pekerja berat, misalnya tukang bangunan, ada uzur untuk tidak puasa? Nggak ada ya, nggak ada uzurnya. Sebenarnya bisa diakalin. Contoh, misalnya kerja bangunan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 ya? Sampai jam 5, betul nggak? 1, 2, 3 ya, 9 jam berarti. Karena kan zuhurnya libur, istirahat sampai jam 1 ya. Coba aja mundurin. Misalnya kerjanya dari jam 2 sampai jam berapa tuh? 10 malam. Jadi kerjanya dari jam 2 siang gitu kan. Nanti salat asar sebentar, ya istirahatnya setengah jam paling atau 20 menit. Nanti istirahat lagi, azan maghrib istirahat, makan, habis isya lanjutin lagi. Bisa kan? Bukan nggak bisa, kitanya yang nggak mau. Ngerubah kebiasaan itu kayak berat. Udah biasanya kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Ya, jadi bukan uzur ini. Pekerja berat tetap dia wajib puasa.
Karena ini sifatnya option, bisa milih kan? Kecuali sakit yang berat itu bukan pilihan. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, hamil misalnya atau menyusui, itu bisa tidak puasa, bisa nanti diqadha atau dibayar fidyah. Sebagian orang ngambil fidyah, tapi sebagian orang masya Allah nggak mampu bayar fidyah dia. Saya qadha aja, silakan. Ya. Yang terakhir, apa hukum tidur setelah sholat subuh dengan sebab malamnya digunakan untuk ibadah? Kalau sebabnya itu insya Allah tidak mengapa, selama tidurnya dia tidak mudarat. Contoh, dia kepala rumah tangga, harusnya cari nafkah, ya. Ya kalau dia hartanya banyak, ada 5 miliar saldonya, dia tidur aja di rumah, tinggal gesek, tinggal ambil, ya nggak apa-apa. Malamnya habis buat salat malam, buat ngaji, itu nggak masalah. Oke? Ingat ya, kaidahnya kemarin sudah kita sampaikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang kita dahulukan? Yang wajib. Salat malam sunnah apa wajib? Sunnah. Baca Quran sunnah. Cari nafkah wajib. Jangan kita mendahulukan yang sunnah tapi melalaikan yang wajib. Sebenarnya nggak bentrokan, tinggal manage-nya aja. Ya, tinggal manage ya. Coba habis tarawih baca Quran sampai bosen. Bosennya berapa juz, Pak? Selesai tarawih di sini jam berapa? 8:30. Nah, ngaji sampai jam 10 aja udah lumayan itu. Iya nggak? Nah, nanti tidur jam 10, bangun lagi jam 3 atau 2:30 atau jam 2, ngaji lagi. Itu udah sedang itu. Habis subuh masih bisa aktivitas. Gitu ya. Allah alam bisawab. Kemudian kita ke judul. Judulnya apa, Pak? Ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Gimana itu, Pak? Kejadian nggak itu? Kejadian. Ya. Ntar ada lagi nih. Kalau mengadakan acara buka bersama di bulan Ramadan dengan anak-anak yatim, apakah termasuk bid'ah? Bid'ah enggak? Ya kalau tidak ada ritual macam-macam ya, murni buka puasa doang, insya Allah nggak mengapa. Termasuk apa? Sedekah, ya, termasuk sedekah. Dan di bulan Ramadan itu di antara amalan yang paling dianjurkan adalah sedekah. Tapi saran saya hendaknya kita memudahkan saudara kita, jangan mempersulit. Punten ini ya, undang anak yatim pokoknya dari berbagai daerah datang diundang. Sampai rumah situ dikasih kolak doang, Pak. Nunggu maghrib, habis kasih kolak udah pulang semua, nggak dikasih apa-apa lagi. Jangan. Kalau gitu caranya mending kitanya yang keliling, dibungkus aja kolaknya, dibagikan. Paham, Pak? Itu lebih menyenangkan saudara muslim. Jangan PHP-in. Khawatir udah berharap kan, wis pulang bawa tas isinya THR kan, kue lebaran, baju baru, ya nggak? Ada amplopnya, harapannya kan begitu ya, anak yatim. Ternyata sampai situ dikasih nasi kotak doang misal, gitu ya. Ala kulli hal, kalau kita bikin acara, usahakan acara yang menyenangkan hati saudaranya, gitu ya. Bagaimana saudara saya itu senang. Tadi apa lagi? Sebentar Pak ya, ini ada yang masuk juga dari sini.
Anak saya perempuan tahun lalu ada utang puasa Ramadan, lumayan banyak, 15 hari karena sakit. Sekarang sudah menjelang puasa Ramadan lagi, tapi belum selesai diqodok semua. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa bayar fidyah? Ini sakit ya? Sakitnya. Anak perempuannya masih muda kan? Yang nanya siapa ini? Nggak dikasih tahu usianya sih ini. Dipahami dulu soalnya ya. Seorang anak perempuan tidak puasa selama 15 hari karena sakit. Oke. Bisa diganti fidyah enggak? Kalau kembali ke dalil ya nggak bisa. Fidyah itu kalau sakitnya berkepanjangan, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, naudzubillah ya, stroke misalnya, atau sudah tua yang memang nggak mampu puasa dia ya, itu boleh bayar fidyah. Menyusui, hamil, itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau sakit ini, maka tidak bisa diganti dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Dia tetap diganti dengan puasa. Gimana ini? Misal puasanya utangnya masih ada 8 hari lagi. Ini puasa kita hari apa ini? Muhammadiyah 1. Ini orang Indonesia. Ini kan Indonesia kan? Orang hari Sabtu juga. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita oh iya silakan. Mudah-mudahan kita bareng puasanya. Sebentar ya, satu-satu. Tadi utangnya tinggal berapa? 8. Kita taruhlah 1 puasanya. Berarti masih ada berapa? Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini dibayar semampunya. Sisa berapa? 5. Nanti bayarnya di selesai Ramadan. Terus yang ini gimana nih lewat? Ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Menyesal karena menunda-nunda bayar hutang puasa, gitu aja. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya bisa nggak dibayar fidyah? Wallahu a'lam, sepengetahuan saya tidak bisa. Karena yang pertama dia sakitnya bukan sakit parah. Yang kedua, kalau dilihat anak perempuan masih muda mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih. Kalau puasa ganti sengaja dilakukan bersamaan dengan puasa sunnah seperti Senin Kamis, apakah dapat fadilah Senin Kamis juga? Ini jawabannya ada 2. Yang dimaksud apa ini? Apakah menggabungkan 2 niat? Gitu kan? Kalau menggabungkan 2 niat, tidak bisa ibadah wajib digabungkan dengan sunnah, tidak bisa. Tapi kalau ibu yang bertanya ini puasa qodoknya di hari Senin, ya, ini aja puasa qodok saja. Mudah-mudahan pahala qodoknya dapat, pahala puasa Seninnya dapat juga. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dia puasa qodoknya hari Senin, mirip kan sama orang puasa sunnah Senin. Nah, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya, jadi intinya ibadah yang wajib tidak bisa digabungkan niatnya dengan ibadah yang sunnah. Nggak bisa. Kalau sunnah sama sunnah bisa, Pak. Contoh puasa Arafah jatuh pada hari Senin, atau puasa Asyura jatuh pada hari Senin, boleh itu digabungkan, sama-sama sunnah, ya. Puasa Syawal nih sama puasa Senin, bisa sama-sama sunnah, gitu ya. Oke, kesini dulu ya. Misal kita masih makan sahur ya,
dan waktu subuh masuk 2 menit lagi menurut jadwal sholat di HP. Oke, jadwal sholat apa ini? Punya yang paling cepat di antara. Oh, namun di masjid dekat rumah sudah azan. Ya ini, sebagian masjid terlalu semangat azan. Termasuk itu masjid dekat rumah saya juga. Makanya saya kalau dengar azan masjid itu saya nggak percaya, Pak. Saya lihat dulu jam saya. Oh, belum masuk maghrib udah azan. Ya, kalau kasusnya seperti itu ya, kita hukumi yang di HP itu akurat. Misalnya ya, subuh jam berapa? 4.45 di HP. Masih ada nih, kita makan dulu. Qadarullah masih 4.43 azan tuh masjid dekat rumah. Tapi di sini belum masuk sebenarnya. Insya Allah masih boleh makan. Karena hitungannya adalah masuk waktu subuh. Sebagaimana buka puasa juga sudah masuk nih waktu maghrib, tapi belum azan-azan. Marbojo makan nasi padang dulu ternyata. Kelamaan nunggunya ya. Boleh buka puasa, Pak. Karena patokannya apa? Masuk waktu subuh itu mulai puasa, masuk waktu maghrib sudah boleh buka puasa, gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah dibantu dengan aplikasi ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak nggak ada pertanyaan? Langsung aja Pak, nggak usah nulis surat. Kita mah to the point aja. Apa ini? Kalau apa sih susah. Kalau apa ini? Safar, la ilaha illallah. Kalau safar kan sunnahnya sholat di qashar. Rasulullah SAW selalu qashar kalau dalam safar. Oh, sepengetahuan saya ya. Bagaimana kalau kita safar ke Mekah dan Madinah? Mana yang lebih baik antara qashar sholat ya? Berarti di hotel ya qasharnya ya. Kalau di masjid ikut imam rawatib. Nanti imamnya berdiri, ibu salam, nggak bisa ya, nggak sah nanti sholatnya. Ikut sholat jamaah, nah, mana nih yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? Saya lebih memandang apa namanya? Kerjain dua-duanya boleh, Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Misal Bapak dalam keadaan capek sampai hotel jam berapa misalnya? Jam 11 siang lah ya. Jam 11 siang. Nah, nanti ketika jam 12 siang itu dengar azan, sama nggak sih? Di Mekah jam 12 juga sama? Sama ya? Jam 1 jam 1 zuhur itu Bapak ke masjid. Oke. Habis ke masjid itu kan harus ikut sama imam kan, 4 rakaat kan. Bapak boleh habis salam bangun jamak qashar sholat apa? Asar. Silakan. Antisipasi khawatir terjadi apa-apa, Bapak sudah sholat asar. Ya, khawatir diajak sama teman ke Taif atau gimana ya misalnya. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, Bapak di hotel nyantai, tiba-tiba jam 4 azan asar, ke masjid sholat asar lagi boleh tidak? Boleh. Apa hukum mengulangi sholat? Hah? Mengulangi sholat apa hukumnya? Ada sunnahnya enggak? Ada hadisnya enggak? Ada. Ya, ada hadisnya. Yang pertama hadisnya tentang sahabat yang lagi kumpul sama Nabi, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang belum sholat masuk ke masjid. Nabi nanya kepada sahabat, ada nggak yang mau dapat pahala sedekah? Ada satu orang, Nabi bilang, temenin
yang belum sholat tadi. Jadi berjamaah. Kan beda sekali. Kalau sholat sendiri berapa derajat? 1. Kalau berjamaah 27. Jadi menemani orang sholat berjamaah itu dihitung sedekah, menyebabkan orang tadi dapat pahala 27 derajat. Ini yang satu hadis saya. Yang kedua, Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah, atau Abdullah bin Mas'ud, itu biasa sholat bersama Nabi di Madinah, ya, sholat Isya. Setelah sholat bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya. Ternyata orang kampungnya itu nungguin Mu'ad bin Jabal. Akhirnya sampai kampungnya, Mu'ad bin Jabal sholat Isya lagi, ngimamin orang kampungnya. Jadi boleh nggak sholat 2 kali? Boleh, silakan. Belum lagi dulu kita waktu masih jahil ada sholat-sholat yang kita tinggalkan. Iya nggak? Dulu waktu SMP masih ingat nggak? Ingat ya? Ya gitu. Jadi nggak masalah diulang. Ala kulli hal, nanti dikembalikan ke si penanya ini. Kalau si penanya ini keberatan dia sholat berjamaah di masjid, maka dia keadaannya musafir kan? Musafir dapat keringanan sholatnya, dia apain? Dia qashar, silakan. Di hotelnya juga ada masjid kan? Ada nggak? Setahu saya hadis tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali daripada di Masjid Mabas. Ya, masjid selain Masjidil Haram ya. Itu ternyata bukan di Masjidil Haram doang, tapi satu Mekah, Pak. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau hotel Bapak itu masih di areal Masjidil Haram, ya masih di Mekah, masih dapat pahala 100.000 kali sholat. Saya pernah baca itu keterangan dari para ulama. Gitu. Jadi jangan bersedih teman-teman yang kemarin umroh sholatnya di hotel. Ya ada saya dapat dekat kabar ya, katanya padat banget. Jadi kalau mau sholat di pekarangan itu jam 11 harus sudah ada. Jam 10 malah. Jam 11 sudah ditutup. Ya, pagar Masjid Nabawi itu jam 11 katanya udah ditutup. Jadi sholatnya itu di depan mall, di jalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana lihat di media juga kemarin itu bulan Sya'ban ini umroh lagi rame-ramenya, lagi padat-padatnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, ala kulli hal saya pernah dengar kabar saya pernah baca keterangan yang dimaksud keutamaan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat daripada 100.000 kali sholat di masjid biasa ya. Itu mencakup satu Mekah. Jadi bukan hanya di Masjidil Haram saja. Berarti Bapak sholat di hotelnya pun insya Allah tetap mendapat keutamaan 100.000 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya yakin kalau Bapak yang pertama kali ke sana, sayang kayaknya nggak ke Masjidil Haram gitu ya. Rata-rata seperti itu. Masjid Nabawi juga kan. Makanya kita ngakalin. Ngakalnya gini Pak, Bu. Misalnya azan zuhur di Masjidil Haram jam 1. Nah, jam 11 itu kita udah OTW ke sana, ke masjid. Kalau mau ke area tawaf pakainya ihram ya. Tapi Bapak udah nggak muhrim kan? Itu boleh pakai celana dalam. Yang penting pakainya pakaian ihram gitu. Kalau mau di depan Ka'bah, itu udah aturan semenjak setelah Covid itu. Nah, jam 11 di situ setelah sholat zuhur jangan ke hotel. Pulangnya setelah asar. Nanti setelah asar makan segala macam. Nanti sebelum maghrib ke Masjidil Haram. Selesai sholat maghrib jangan pulang sampai isya. Habis isya baru pulang. Kalau nggak mau pulang balik hotel, apalagi hotelnya yang jauh. Tapi kalau hotelnya yang di depan Masjidil Haram kan ya berapa menit doang kan,
Jam-jam Tower, Anjum yang dekat situ. Subhanallah. Ala kulli hal, ini jawabnya lagi-lagi relatif, dikembalikan kepada kemampuan pelakunya. Mana yang lebih nyaman? Kalau dia sholat sebagaimana biasa, enggak dikosor, sholat di masjid itu dia nyaman, dia senang, silakan. Karena nggak bisa sering kan kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, kesempatannya itu. Nah, ini juga menjawab pertanyaan. Ada sebagian ulama atau sebagian ustadz yang melarang tidak boleh umroh berkali-kali. Pernah dengar fatwanya ini? Yang sunnah itu umroh ya sekali saja, sekali safar, sekali umroh. Bahkan ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salafi juga keras itu, tegas. Nggak ada dalilnya sekali safar berkali-kali umroh. Nah, pertanyaan ini sampai kepada salah satu syekh, bukan salah satu syekh, banyak sih di Madinah. Ana lupa satunya siapa ya. Satunya yang menjawab Syekh bin Baz, satunya lagi syekh siapa gitu. Itu menjawab boleh umroh berkali-kali dalam satu safar. Dengan alasan apa? Bagi warga Indonesia untuk umroh itu adalah perkara yang berat. Ngumpulin uangnya sekian tahun, iya enggak? Karena kesusahan itu ya, perkara yang berat itu, maka boleh berkali-kali umroh. Paham sampai sini, paham nggak Pak? Ya misalnya Bapak di Mekah 4 hari dan nyampe hari Sabtu misalnya ya. Hari Sabtu itu umroh, Ahad mau umroh lagi, Senin umroh lagi, apa lagi? Selasa misalnya ya, itu ada yang memfatwakan boleh dengan sebab apa? Alasannya jauhnya domisili kita dari Indonesia ke Mekah, dan tidak semua orang bisa tiap tahun umroh, ya enggak Pak? Bagi sebagian orang umroh itu bisanya seumur hidup sekali doang, nabungnya sampai puasa Daud itu Pak, betul nggak? Itu boleh. Dan kalau mau selamat, nih ada lagi nih, ini nggak khilaf. Kita bisa umroh berkali-kali dan tidak disalahkan ulama. Umroh apa namanya? Badal. Jadi misalnya satu saya umroh diri sendiri ya, Ahad besok saya umrohin buat bapak saya, gitu. Senin besok umrohin ibu saya. Kebalik, harusnya ibu dulu ya. Jadi Sabtu umroh sendiri, Ahad umroh ibu saya, Senin umroh bapak saya. Boleh? Sangat boleh, sangat dianjurkan. Yang diperselisihkan itu umroh berkali-kali buat sendiri, itu yang diperselisihkan. Tapi kalau untuk badal, nggak ada yang mengingkari. Itu boleh badal itu. Baru tahu Pak, diulang lagi umrohnya Pak. Ya, ini sedikit koreksi juga ya. Sebagian orang mungkin dengar ceramah saya, bagusnya umroh diem-diem gitu kan ya. Masya Allah, tetangganya pada nggak tahu tuh dia pulang umroh. Bahkan oleh-olehnya rengginang beneran. Tapi saran saya, nggak apa-apa cerita sama yang tahu demi belajar. Tanya ya, atau kalau nggak mau nanya, cari tahu dulu di artikel atau di YouTube apa aja nih yang dianjurkan, kayak doa di multazam gitu kan, apa sunnah-sunnah. Kayak tadi misal nih tadi umrohnya mau 3 kali kan, buat sendiri, buat ibu, buat bapak, oke? Gimana tuh tahallulnya? Kan yang paling afdol di pelontos, tak pelontos Pak, digundul habis. Lah terus besok umrah lagi, masa udah botak dikerok gitu kan? Betul Pak, yang benar kita umroh pertama kali itu digundulin sampai habis. Urusan besok mau umroh lagi, tahallulnya cukup menjalankan gunting di kepala yang gundul tadi. Bapak pegang gunting ya, kepalanya botak kan, digini-giniin aja.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham maksud saya, Pak? Gitu, udah sah tahallulnya. Gampang kan? Jadi jangan keliru. Rambutnya gondrong nih. Umroh hari Sabtu tahallulnya dipotonglah 3 cm gitu. Umroh hari apa? Ahad potong lagi 3 cm. Terakhir Senin baru dibotak. Nah, itu keliru. Yang benar umroh pertama kali itu yang paling dianjurkan adalah di muhalliq. Muhalliq itu apa? Ya digundulin, dibotakin. Urusan besok mau umroh lagi, tadi tinggal ini kajian manasik apa gimana? Nggak apa-apa lah ya, buat pengetahuan. Barangkali habis ini, Masya Allah ada yang kasih hadiah berangkatin umroh, kan nggak tahu ya. Masya Allah ya. Kejutan yang Allah berikan itu min haitsu la yahtasib ya. Subhanallah. Jadi gitu Pak ya. Umroh yang pertama digundulin, dihabisin. Besok umroh lagi bisa. Tahallulnya gimana? Guntingnya hanya di sekedar apa bahasa formalitas. Gitu aja, formalitas. Malah gratis, nggak bayar. Ayo. Bener nggak? Kalau dicukur, beneran ada rambutnya dicukur berapa? 15 real. Iya kan? Orang Irak lagi yang Subhanallah. Jelas ya, insya Allah ya. Jadi terserah yang bertanya ini. Kalau ibu capek, berat ke Masjidil Haram, boleh ikut sholat berjamaah di hotelnya itu. Kemudian di qasar silakan, di jamak silakan. Kan baru datang tuh. Besok udah pulih, wah semangat ke Masjidil Haram, silakan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini? Belum kebahas judulnya ya? Ini udah ada yang nanya duluan. Apa ini? Oh iya, udah kejawab tadi. Terakhir pertanyaannya tentang apa? Kalau puasanya puasa wajib, tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Oke, langsung ke pertanyaan ini, ke judul. Bagaimana dengan orang yang dia puasa tapi tidak sholat? Ini sebenarnya salah satu contoh kasus syaitan berhasil menggoda manusia. Syaitan itu analisa juga Pak. Nggak tahu syaitan juga punya pendidikan sampai bikin skripsi dan yang lain, kita nggak tahu ya. Mereka mengumpulkan pengalaman teman-temannya goda manusia, kan nggak tahu ya. Di sana ada pendidikannya, nggak tahu juga. Cuma yang saya ngerti ya, tipu daya setan yang paling akurat supaya manusia itu terperdaya di segala macam ibadahnya adalah ditipu dari sisi ilmu. Manusia dijauhkan dari ilmu, sehingga manusia itu nanti beribadah tanpa ilmu. Sampai sini paham nggak? Contoh ibadah tanpa ilmu, ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Oke? Ada orang Islam tapi tidak puasa. Ada orang puasa, dia sholat, dia puasa, tapi waktunya habis main game. Ngerti nggak maksud saya? Boleh nggak orang lagi puasa main game? Ayo. Sebagian orang udah beristri, udah beranak, masih main game. Ada? Di sana, di sini mah soleh semua, insya Allah. Ya. Di sana tuh di Wakanda. Ya, saya jelaskan ya. Nabi SAW bersabda, ada dua hadisnya ya. Yang pertama, rubba sha'imin laisa lahu hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kebanyakan orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan hausnya. Saya minum dulu Pak ya, soalnya nggak puasa saya. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah, seger ya Allah. Alhamdulillah. Nabi mengabarkan banyak orang-orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja.
Jangan-jangan kita termasuk lagi, Pak. Orang yang bagaimana itu? Laisa siyamu minal ju'i wal 'atas, innama siyamu minal lagwi war rafas. Bukanlah yang dimaksud puasa itu sekedar menahan lapar haus saja. Tapi lebih dari itu, yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari hal yang sia-sia dan perbuatan keji. Tuh, Nabi yang bilang, kalau puasa kita ingin diterima oleh Allah, jauhi perbuatan sia-sia, ya hindari perbuatan keji. Logikanya begini aja, Pak. Ya. Misalnya ini makanan ya. Anggap aja ini makanan. Makan halal tidak? Halal. Minum? Halal. Oke? Tapi ketika kita lagi puasa, Allah bilang jangan. Aturannya dari subuh sampai maghrib, baru sah puasanya. Paham gak sampai sini? Maknanya apa, Pak? Seorang yang sedang puasa, dia sedang melakukan peribadatan tertinggi, level tertinggi, yaitu memasrahkan seluruh kehidupannya tunduk patuh kepada Allah. Jangankan yang haram, yang halal Allah bilang jangan, saya siap meninggalkan. Habis ini paham, Pak? Sudah tingkat level begitu, Pak. Jadi orang yang puasa itu yang halal saja dia rela ditinggalkan ya, demi Allah. Allah yang larang kan, apalagi yang haram. Maka lucu kalau ada orang puasa yang halal ditinggalin, yang haram dinikmatin. Na'udzubillah. Paham maksud saya, Pak? Lucu puasa orang ini. Ya sia-sia. Apa fungsinya kalau yang halal ditinggalin tapi dia tetap melakukan yang haram? Fungsinya apa? Ya, na'udzubillah min dzalik. Gitu, Pak ya? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mulai sekarang sudah paham berarti. Oh, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari istri, dari makanan, dari minuman. Tapi lebih dari itu, semua yang diharamkan oleh Allah SWT berusaha ditinggalkan. Baru puasanya bernilai di sisi Allah. Tinggalin, Pak. Yang subhat-subhat tinggalin. Ya. Memandang yang haram, mendengar yang haram, ya. Pokoknya mengonsumsi yang haram nih. Ini apa ini, Pak? Syaitan gepengnya. Tinggalin dulu, Pak. Jangan gara-gara kenikmatan sesaat, sebentar lah setengah jam rebahan, buka medsos, nggak sengaja di beranda ada iklan apa, Pak? Iklan sirup. Iklan sirup kan bintangnya nggak mungkin botol doang, pasti ada orang yang minum, ya nggak? Paham maksud saya? Hati-hati. Kita nggak sengaja dengar musiknya, ya, dan yang lain-lain. Khawatir pahala puasa kita berkurang atau bahkan sama sekali puasanya tidak bernilai. Terus gimana orang yang puasa tapi nggak sholat? Ya, tadi udah kejawab kan? Ya? Melakukan yang sia-sia aja terancam puasanya tidak berpahala, apalagi melakukan yang haram. Meninggalkan sholat haram tidak? Bapak pasti kaget kalau ngelihat ceramahnya para ulama syekh. Nggak sedikit loh yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nggak sedikit. Coba lihat. Kaget. Ya, subhanallah. Ala kulli hal, sholat itu adalah identitasnya seorang muslim. Selama kita ingin diaku sebagai seorang muslim, tegakkan sholat. Bukan diaku sama orang, Mbak. Pengakuan di sisi Allah, legalitas. Paham nggak maksud saya, Pak? Kalau kita mau status muslim kita legal di sisi Allah, jangan pernah ninggalin sholat. Keras, radikal terhadap diri sendiri boleh, dianjurkan.
Saya kalau ninggalin sholat, na'udzubillah, kafir tanpa sadar. Buat diri sendiri Pak ya. Kalau buat orang lain nggak boleh, mudah mengkafir-kafirkan nggak boleh. Lebih baik kita salah menganggap orang itu masih Islam padahal di sisi Allah kafir, daripada kita salah mengkafirkan orang padahal di sisi Allah masih Muslim. Fahim tuh? Nah, jelas ya salah ya. Jadi galaknya itu sama diri sendiri Pak, sama orang jangan. Saya ingin ulangi, menyambut Ramadan, konsep saya yang pekan yang lalu saya sampaikan ada berapa hal Pak? Ada 4. Yang pertama, banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, yakini bahwa Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh diibadahi, Allah tidak butuh makhluknya. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Itu pegang baik-baik Pak. Seandainya saya tidak sholat sama sekali Allah tidak dirugikan, ya nggak? Kita yang rugi Pak. Saya tidak berbuat baik sama sekali ya, na'udzubillah, Allah sama sekali tidak dirugikan. Pun saya jadi orang paling baik, orang paling bertakwa, Allah tidak dapat manfaat sama sekali. Paham nggak sampai sini Pak? Allah itu zat yang maha sempurna. Seluruh hambanya bertakwa semua kayak takwanya Nabi Muhammad SAW. Sama sekali Allah tidak diuntungkan. Sama sekali Allah tidak dapat manfaatnya. Oke? Seluruh manfaat yang timbul dengan sebab seseorang ibadah kepada Allah, manfaatnya Allah kembalikan kepada pelakunya masing-masing. Begitu juga sebaliknya, dosa-dosa. Kita mau berbuat dosa kayak apa juga, enggak, sama sekali tidak merugikan Allah. Allah kembalikan kepada pelakunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, masih ingat nggak? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa? Oke. Injury time-nya berapa menit? 7. Ada wasitnya nggak nih? 7 menit injury time. Masih panjang. Kita nikmatin aja. Nanti ketemu lagi Ramadan insya Allah. Pada asar ya? Insya Allah pada asar. Yang ketiga, saya mau tanya sama teman-teman. Kira-kira apa potensi yang mendasar seseorang berani berbuat dosa? Apa Pak? Motivasi terbesar orang ini, padahal dia merasa Allah mengawasi dia. Ya nggak sih? Kita beriman ya, Allah maha mengetahui, Allah melihat kan. Kita lagi berbuat maksiat tuh Allah melihat kita. Terus motivasi apa yang terbesar yang mendasari dia kok berani tetap berbuat maksiat? Apa Pak? Masih ada hari esok. Iya nggak? Kan orang-orang yang bermaksiat itu, besoklah saya taubat. Ya, punten ini ya, punten ya. Nantilah usia 50 tahun saya berhenti merokok. Iya kan? Nantilah pas pensiun saya fokus ke masjid. Iya kan? Nah itu Pak, terlalu pede, masih ada hari esok. Padahal yang namanya kematian datangnya tiba-tiba Pak, bertah, mendadak. Bisa jadi malam hari dia tidur tidak bangun lagi. Padahal tadi sore futsal, pingpong, apalagi sepedahan misalnya ya, misalnya berenang, sehat. Malam Allah genggam rohnya, tidak Allah kembalikan lagi. Itu Pak. Coba seandainya seseorang itu menghadirkan perasaan, bisa jadi ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia. Misal ada tahanan tadi pagi di sidang, besok eksekusi jam 9 pagi. Hari itu dia senang-senang, gak bisa. Minta maaf ke semua orang, dijapri itu semua, minta maaf orang. Malamnya bisa tidur jam 9 pengen dibunuh Pak, pengen dipenggal. Malamnya bisa tidur. Nah, begitulah keadaan orang yang kematian ada di hadapannya. Berarti apa hal yang mendasari Ramadan kita gagal lagi? Udah berazam mau khatam Quran, nggak selesai Qurannya. Apa itu Pak?
tarawehnya ada yang absen, ya nggak? Apa yang mendasarinya? Kita terlalu pede, tahun depan masih ketemu Ramadan lagi, ya nggak? Itu coba kita hadirkan. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Semakin keyakinan itu kuat, menguat di dalam diri kita, kayaknya ini Ramadan saya yang terakhir, maka Bapak akan semakin serius, maksimal untuk merealisasikan ekspektasi tadi. Dan kalau punya ekspektasi, jangan nanggung-nanggung, Pak. Kalau kita ekspektasinya khotam Quran sekali doang, nanti implementasinya nggak khotam. Bener nggak? Cuman nyampe juz 20 ya, juz 25, udah nggak lanjut lagi, keburu Idul Fitri. Tapi kalau ekspektasinya bismillah saya 3 kali khotam, dapat 2, alhamdulillah. Bener nggak? Tuh gitu, Pak. Ekspektasinya dinaikin. Nah, yang terakhir, kalau kita pengen berhasil, ini kita bicara bukan Ramadan saja, seluruh ibadah apapun, kalau kita pengen berhasil, baca keutamaannya. Kita mau baca Al-Quran, cari keutamaan baca Quran. Kita mau sholat malam, baca keutamaan tentang sholat malam. Terus, karena manusia itu adalah makhluk yang termotivasi dengan feedback. Apa itu, Pak? Timbal balik. Betul nggak? Coba nih bapak-bapak yang masih aktif di pabrik, masuk jam berapa, Mas? Masuk jam 8. Apakah jam 8 itu baru mandi di rumah? Tidak. Sebelum jam 8 sudah ada di lokasi, benar nggak? Pulang jam berapa? Jam 5. Berani jam 3 keluar pabrik? Enggak. Kenapa? Jangan sampai punya masalah, jangan sampai dapat SP, bener nggak? Kalau bisa performanya itu ditingkatkan terus, ya nggak? Biar dipercaya sama atasan. Capek nggak? Capek. Dari jam 8 sampai jam 5 di pabrik, capek nggak? Capek. Tapi kenapa bertahan sampai bertahun-tahun? Karena ada hasilnya. Coba 5 bulan nggak digaji, capek nggak? Gondok nggak? Paham maksud saya ya? Atau 1 tahun digajinya setengah doang, nggak penuh. Cari kerjaan lain, benar nggak? Apa yang menyebabkan kita bertahan di tempat kerjaan sampai puluhan tahun? Karena ada hasil, benar nggak? Kewajiban seorang suami menafkahi istri, menafkahi anak. Makanya dia kerja keras, ya. Walaupun peraturan perusahaan misalnya membuat dia capek, tapi tetap bertahan di situ. Maka kalau kita ingin istiqomah dalam suatu ibadah, baca terus keutamaannya. Contoh Ramadan. Nama lain dari bulan Ramadan bulan apa? Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Kenapa? Diturunkan di Al-Quran. Padahal bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di situ ada Ramadan tidak? Saya ulangi ya, bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi tetap yang paling mulia, yang penuh dengan keberkahan bulan apa? Ramadan. Gara-gara apa? Al-Quran. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, ya enggak? Allah amanahkan Al-Quran supaya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Asbaha Jibril Sayyidul Malaikah. Gara-gara Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Oke? Nabi Muhammad SAW mendapat Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Asbaha Muhammad Sayyidul Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Lihat. Terus kita bagaimana? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Kita wajib masuk salah satu itu. Kalau kita belum bisa mengajar, belajar. Di mana ada halaqah-halaqah tahsin, hadir Pak. Jangan malu. Sebagian orang ya karena sudah usia ya ngaji, apalagi gurunya lebih muda. Jangan malu Pak. Malu itu kalau berbuat buruk, kalau berbuat mungkar. Belajar Al-Quran, kebaikan bukan? Kebaikan. Harus dirubah mindsetnya. Saya baca, dikoreksi. Oh dia sayang sama saya. Salah bacanya kan? Justru kalau bacaan saya salah, didiemin. Kurang sayangnya, ya enggak? Tuh Pak, harus dirubah mindsetnya. Yakin, pegang. Saya hadir di halaqah tahsin, kata Nabi apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Demi Allah Pak, jangan berpisah dari Al-Quran. Toha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, baginya kehidupan yang sempit. Di akhirat nanti di padang mahsyar Allah kumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Nanti lihat sendiri, observasi. Kebanyakan rumah tangga yang hancur di luar sana, salah satu sebabnya apa? Jauh dari Al-Quran. Suaminya nggak mau belajar Quran, istrinya nggak ada baca Al-Quran, anak-anaknya tidak dititipkan ke tempat-tempat belajar Quran. Nah, jelas nih Pak ya. Jangan libur dari Al-Quran satu hari pun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.